Kemarin kan ada artis yang baru divonis 4 tahun penjara. Infonya akan melakukan banding. Ya ini sih cuma saran aja. Jangan banding. Oh nggak boleh, tapi memang tendangan balik. Yang intinya ya? Bahwa fix ya. Yang intinya begini ya, bahwa kemarin kita ketemu di rutannya tuh ada 2 agenda ya. Pertama-tama kita diskusi dasar-dasarnya kita untuk melakukan upaya banding. Kita diskusi, kita satukan pendapat. Kemudian juga nih kita sepakat ya dengan kita untuk melakukan upaya banding itu dengan pertimbangan-pertimbangan hukum ya, sudah kita sampaikan ke beliau. Dan kemudian agenda kedua itu ada upaya hukum ya, di luar daripada pernyataan banding tadi itu ada 2 upaya hukum. Tapi yang jelas bahwa yang kedua upaya hukum ini salah satunya itu pasti banding. Kemudian yang juga pasti adalah membuat LP ya, melaporkan yaitu tadi yang saya sampaikan, inisial RG dan suaminya itu pasti tuh. Nah, ketiga upaya hukum akan membuat laporan polisi ya terkait dengan para penegak hukum yang diduga menyalahgunakan wewenang. Ya, tapi ini masih belum pasti. Kalau yang masalah JPU itu kan sudah kemarin tuh, sudah dilaporin beberapa hari itu. Ya, mungkin ada penegak hukum lain kali ya yang akan dilaporkan oleh kita. Tapi masih pikir-pikir, nggak pasti tuh. Yang jelas yang pasti banding dengan melaporkan RG ini. Kita sudah diskusi itu. Dan mungkin dalam waktu dekat ya, tapi kan begini, kami dulu konsentrasi benar ya, setelah dinyatakan banding kami akan konsentrasi untuk membuat memori banding namanya. Itu kan tidak sembarangan, jadi kita harus benar-benar diskusi dengan tim. Kalau perlu mungkin kita panggil ahli ya untuk memberikan masukan supaya nantinya banding ini tidaklah sia-sia ya, kita berharapkan gitu. Yang intinya kita harus memberikan yang terbaik kepada kita ini. Ya namanya usaha ya, kita ini kan hanya diberi hak untuk berusaha dan berdoa ya. Ya tentu kami yang kerja di sini juga mengharapkan kepada teman-teman semua ya benar-benar mendukung kita ini dengan hati nurani yang tulus. Tentu kita mengharapkan doa ya dari teman-teman. Biarlah kami yang berjuang di sini. Onat Leonardo ketangkap masalah narkoba. Jangan diurusin. Jangan kita urus, itu urusan dia. Dia nggak merugikan kita, dia nggak minta uang kita buat narkoba. Yang kita perlu kawal sekarang, bagaimana Nikita Mirzani bisa dapat remisi, bisa dapat potongan-potongan, bandingnya diterima, dan dia bisa keluar tahun depan. Yang kita perlu bahas sekarang, yang kita perlu pertanyakan dan kita perlu tujukan fokus kita ke situ sekarang adalah kasus judol yang melibatkan salah satu petinggi Konoha yang sudah dipecat oleh RI1 oleh Bapak Presiden kita gara-gara kasus itu yang melibatkan nama Chen. Itu yang kita harus fokus, jangan terkecoh dengan kasus-kasus kecil kayak Onat Leonardo itu, nggak usah. Oke, jadi 2 ini aja yang harus kita fokus. Onat orang pemakai ditangkap, biarin. Oke guys. Banyak sahabat channel yang bingung soal pasal yang menjerat Nikita Mirzani. Sebagian bilang ini adalah pencemaran nama baik. Yang lain mengatakan ini pemerasan lewat ITE atau elektronik. Sebenarnya apa sih isi pasal 27B ayat 2 itu?
Nah, pasal 27B ayat 2 Undang-Undang ITE itu berbicara tentang seseorang yang memaksa orang lain memberikan sesuatu. Dengan apa Bang? Dengan ancaman menyebarkan informasi elektronik ya, yang bisa mempermalukan atau mencemarkan nama baik seseorang. Jadi kalau kita bicara secara hukum ya, unsur utamanya adalah memaksa untuk mendapatkan sesuatu. Tapi bentuk ancamannya itu berbasis pencemaran elektronik. Nah, disinilah sering muncul dua cara pandang ya. Ada yang melihatnya sebagai pencemaran yang disertai tekanan. Kemudian ada juga nih pihak-pihak yang menyebutnya pemerasan lewat media elektronik. Keduanya tidak sepenuhnya salah ya, karena pasal ini memang berada di antara dua wilayah, antara reputasi digital dan pemaksaan hukum pidana. Nah, jadi daripada kita memperdebatkan istilahnya ya, lebih baik kita pahami substansinya. Bahwa pasal ini lahir untuk menjerat perbuatan yang menggunakan ancaman pencemaran demi keuntungan pribadi. Apapun persepsinya, yang terpenting kita masyarakat paham ya, bahwa logika hukumnya bekerja tanpa harus membenarkan atau menyalahkan pihak manapun. Nikita Mirzani jangan disamain sama Mira Hayati, apalagi Angelina Sondakh dong. Jadi banyak banget yang galau dan khawatir ya kalau Nikita Mirzani banding nanti hukumannya malah naik Bang netizen channel gitu ya. Padahal cara berpikir seperti itu terlalu sederhana sahabat channel. Banding itu bukan soal nekat atau tidak terima ya, tapi soal mengkoreksi putusan yang dianggap keliru secara hukum. Jadi sahabat channel, kita harus bedakan dulu ya bahwa setiap kasus itu punya struktur hukum dan fakta persidangan yang berbeda. Dan jangan lupa nasib setiap orang berbeda-beda tergantung amal perbuatan. Nah, kalau kasus Mira Hayati ini kan soal Merkuri ya, dan Angelina Sondakh itu soal kasus korupsi. Dengan bukti transaksi yang kuat dan jelas mengalir ke terdakwa. Sementara kasus Nikita Mirzani ini berawal, menurut versi Nikita Mirzani itu kan adalah kesepakatan ya, antara dua pihak yang berujung pelaporan. Nah, selain itu Nikita Mirzani dan tim hukumnya kan juga punya posisi unik ya. Karena mereka menggugat balik pelapor secara perdata. Artinya, ia tidak hanya membela diri di pidana ya, tapi juga membuktikan ya bahwa hubungan itu bersifat transaksional dan bukan pemerasan. Nah, disinilah logikanya ya. Kalau sejak awal Nikita Mirzani yakin bahwa uang itu merupakan bagian dari kesepakatan bisnis yang sah ya, maka jika tidak mengajukan banding justru bisa menutup peluang untuk memperbaiki penilaian hukum yang dianggap keliru. Jadi sampai channel, banding itu adalah hak konstitusional setiap terpidana ya. Dan sistem hukum kita memang memberi ruang ya, supaya putusan tidak berhenti di satu tingkat peradilan. Karena hakim pun manusia ya, bisa keliru menilai fakta dan niat batin. Nah, sebagai netizen, patutnya kita mendukung ya, apapun langkah yang diambil oleh Nikita Mirzani. Jadi jangan buru-buru menyimpulkan bahwa banding itu beresiko ya. Resiko itu pasti ada di setiap langkah ya. Tapi dalam konteks Nikita Mirzani justru ada peluang besar untuk memperjelas ya apakah memang benar ada niat menekan ataukah murni kesepakatan yang disalahpahami. Ya mungkin Nikita Mirzani memiliki prinsip seperti ini sahabat channel, lebih baik mati dalam perjuangan daripada menderita dalam kepasrahan. Vonis Nikita Mirzani ternyata masih menyisakan luka yang sangat mendalam bagi para haters Nikita Mirzani ya. Khususnya yang spesies dungu. Karena sahabat channel, sejak hari itu ya banyak yang mengalami evolusi hingga mutasi ya. Kehilangan kesadaran bahwa dirinya ternyata memang dungu. Bayangin aja ya, satu hari pertama itu pasca sidang vonis ya, kolom komentar netizen channel itu tiba-tiba bersih, adem, kayak sawah yang habis diguyur hujan. Jadi kita sempat mengira bahwa spesies ini sudah punah dari alam semesta ya. Tapi ternyata belum. Jadi begitu isu Nikita Mirzani mengajukan banding, mereka langsung berevolusi dan bermutasi lagi. Again. Menyerbu kolom komentar ya. Kayak cacing kepanasan di siang bolong. Nah lucunya pola pikir mereka tuh unik banget ya. Unik karena sama semua. Narasinya tetap satu nada, Nikita Mirzani bersalah, fakta sudah jelas, dan pembelaannya ngaco. Padahal ya, mereka ini lupa ya bahwa vonis itu belum inkrah, masih ada proses banding. Tapi ya namanya juga spesies dungu ya, mereka nggak baca sampai habis. Cuma komentar sampai emosi. Oke, buat sahabat channel, jangan ikut-ikutan mutasi ya. Ingat, yang namanya hukum itu proses, bukan perasaan. Kalau mau kritis, pastikan dulu otaknya kesambung sama logika, bukan iri hati. Kemarin kan ada artis yang baru divonis 4 tahun penjara.
infonya akan melakukan banding. Ya ini sih cuma saran aja. Jangan banding. Bukan kagak boleh banding. Hanya saja bila yang bersangkutan melakukan banding akan beresiko masa tahanannya bertambah. Bukannya gue sok tahu, apalagi menerawang layaknya ahli nuju. Tapi bila melihat data-data yang dipaparkan pada saat proses persidangan berjalan, melihat paparan yang dijelaskan dalam majelis hakim saat memberikan vonis, rasanya bila melakukan banding bukannya sia-sia, melainkan akan memperberat vonis tahanan terhadap yang bersangkutan.